Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prasetya Wisnu Misi, NIM 22020160160106 dari program studi Teknik Sipil Bangunan Gedung. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah ini, Bapak Insinyur Muhammad Reza Hasrul, STMT, yang telah memberikan saya izin untuk memaparkan materi ini. Permeabilitas dan rembesan. Permeabilitas tanah. Permeabilitas merupakan salah satu sifat lapisan tanah yang sangat berpengaruh terhadap kekompakan tanah terhadap erosi. Tanah yang bersifat permeable atau berpermeabilitas tinggi relatif kurang peka terhadap erosi dibanding dengan tanah yang berpermeabilitasnya rendah. Beberapa model prediksi erosi seperti USLI pada tahun 1978, WEPP pada tahun 2002, dan GWES pada tahun 1997. Dan beberapa model erosi lainnya, menggunakan permeabilitas tanah sebagai salah satu parameter untuk menduga besarnya erosi. Namun demikian, nilai yang digunakan untuk input model-model tersebut sebaiknya merupakan hasil pengukuran di lapangan, karena data yang diperlukan adalah nilai permeabilitas dari suatu penampang tanah. Data permeabilitas tanah juga merupakan salah satu data sifat fisik yang sangat diperlukan dalam penilaian kesesuaian lahan. Aliran air dalam tanah, permeabilitas, dan rembesan. Tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan berpori yang saling berhubung satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari suatu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah, karena hal ini sangat berguna dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi, seperti pada rumus di bawah ini, yaitu H sama dengan I per YW tambah V pangkat 2 per 2G tambah Z, di mana H merupakan tinggi energi total, P tekanan, V kecepatan, G percepatan disebabkan oleh gravitasi, dan YW adalah berat volume air. Hukum Darcy. Hukum Darcy menjelaskan tentang kemampuan air mengalir pada rongga-rongga atau pori dalam tanah dan sifat-sifat yang memengaruhinya. Ada dua asumsi utama yang digunakan dalam penetapan hukum Darcy ini. Asumsi pertama menyatakan bahwa aliran fluida atau cairan dalam tanah bersifat laminar, sedangkan asumsi kedua menyatakan bahwa tanah berada dalam keadaan jenuh. Lalu diketahui bahwa V sama dengan Q per AT dan I sama dengan delta H per L, sehingga hukum Darcy menyatakan dengan persamaan Q sama dengan dalam kurung K kali A besar kali T kali delta H per L, di mana A besar merupakan luas penopang aliran, T adalah waktu tempuh fluida sepanjang 1 detik, delta H selisih ketinggian, dan L adalah panjang daerah yang dilewati oleh aliran. Penentuan koefisien permeabilitas. Setidaknya ada dua cara menentukan koefisien permeabilitas, yaitu dengan uji head tetap dan uji head jatuh. Uji head tetap digunakan untuk tanah yang memiliki butiran kasar dan memiliki koefisien permeabilitas yang tinggi, sedangkan uji head jatuh digunakan untuk tanah yang memiliki butiran halus dan memiliki koefisien permeabilitas yang rendah. Uji tinggi jatuh atau falling head test. Uji ini untuk berbutir halus atau lempung melanau, di mana koefisien permeabilitas dapat dicari dengan persamaan Q kecil sama dengan K kecil dikali I dikali A besar, di mana H merupakan beda tinggi sembarang waktu. A besar merupakan luas potongan melintang benda uji, A kecil merupakan luas pipa mengukur, dan L sama dengan panjang sampel. Uji konsolidasi.
Konsolidasi adalah proses keluarnya air dari rongga pori dari tanah jenuh dengan permeabilitas rendah akibat beban atau koefisien permeabilitas diperoleh dari persamaan konsolidasi. Rembesan. Rembesan air dimaksudkan untuk mengukur kemampuan tanah dilewati oleh air melalui pori-porinya. Menurut hukum Darcy, debit air yang melalui penampang massa tanah adalah K dikali I. Keterangannya adalah K adalah koefisien rembesan dan I adalah gradian hidrolik. Satuan yang biasa dipakai dalam ini adalah cm per detik dalam sistem CGS dan Ft per day dalam satuan fps. Koefisien rembesan dalam laboratorium dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengukuran dalam tegangan tetap atau constant head. Yang kedua, pengukuran dalam tegangan berubah atau variabel atau falling head. Pengukuran dalam tegangan tetap, sejumlah air dialirkan melalui kumpulan tanah yang akan diselidiki. Debit dapat ditentukan dengan isi air yang keluar dibagi jumlah waktu yang digunakan. Faktor tanah yang mengaruhi koefisien rembesan. Ukuran butiran tanah menurut Allen Azen, koefisien rembesan pasir dapat dinyatakan sebagai berikut. D10 dalam cm dan K dalam cm per detik. Sifat dan pori cairan dinyatakan dengan dW per Y. Kadar pori sesuai dengan persamaan barusan di atas. K adalah perbandingan langsung dari susunan struktural partikel daya rembesan dan tanah yang berlapis. Susunan lapisan tanah pada gambar dalam ini adalah masing-masing dari lapisan tanah adalah hubungan tersendiri. Sekian dari materi yang saya bisa paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.